Runtuhnya gorong-gorong istana di tengah kesadaran kolektif netizen oleh Augusto Sulistyo. Perkembangan teknologi digital telah membawa kita pada dunia yang bergerak cepat. Pastinya, segala hal sekarang bisa diselesaikan hanya dengan satu ketukan jari di atas ponsel pintas. Mau pesan makanan, lihat berita, atau bahkan menentukan pilihan politik, semua bisa. Di satu sisi, teknologi ini sangat memudahkan hidup kita. Tapi di sisi lain, seperti pisau dapur yang tajam, ia bisa berbahaya kalau digunakan sembarangan. Apalagi di tangan orang yang tak bijak. Dalam dunia politik, kita sering melihat bagaimana teknologi yang seharusnya membantu malah menjadi alat untuk meraih kekuasaan dengan cara yang licik. Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu, seorang wali kota dari Solo yang sebelumnya kurang dikenal tiba-tiba menjadi bintang politik nasional. Joko Widodo atau Jokowi dengan gaya belusukannya muncul di panggung politik ibu kota dengan memanfaatkan teknologi informasi. Gimana enggak, hanya dalam hitungan bulan, citranya sebagai pemimpin sederhana dan merayat berhasil menembus layar ponsel dan komputer jutaan orang Indonesia. Gambarannya sebagai sosok yang jujur, lugu dan sederhana, menyebar bak jamur tumbuh di musim hujan, begitu cepat dan efisien. Teknologi informasi benar-benar seperti jimat digital, sakti mandraguna. Kalau dikelola dengan baik, bisa membawa seseorang dari gorong-gorong Jakarta ke istana negara, seperti yang terjadi pada Jokowi. Setelah ia sukses menjadi gubernur DKI, teknologi ini terus digunakan oleh timnya untuk menguatkan citranya. Bahkan aksi Jokowi yang masuk ke gorong-gorong parit menjadi viral dan seolah-olah ia adalah sosok superhero yang berani kotor demi rakyat. Netizen ramai memuji, beberapa bahkan sampai membela Jokowi mati-matian di media sosial. Tak rela idolanya diremehkan. Siapa yang menyangka aksi sederhana itu bisa membuat perdebatan sengit antar teman dan keluarga. Namun saat belum selesai 5 tahun sebagai gubernur, wacana pencalonan Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2014 mulai merebak. Seperti biasa, media sosial kembali dimanfaatkan untuk membentuk narasi yang cerdas. Jokowi tak bisa atasi persoalan banjir, macet, dan lain-lain di Jakarta hanya dari balai kota. Kalau benar-benar mau ubah negeri ini, Jokowi harus ada di istana negara. Sekali lagi, citra ini menyebar dengan bantuan algoritma. Narasi Jokowi adalah kita versus Prabowo adalah pelanggar HAM terbentuk. Strategi canggih ini membawa Jokowi dengan mulus ke kursi Presiden Republik Indonesia tahun periode 2014, 2019, dan 2019 sampai 2024. Mari kita lebih bijak. Teknologi informasi ini bukan tanpa sisi gelap. Sosiolog Spanyol Manuel Castells yang dikenal sebagai salah satu pakar terkemuka dalam bidang komunikasi, teknologi, dan masyarakat informasi menyebut fenomena ini sebagai mass self-communication, di mana siapa saja kini bisa bicara langsung ke publik tanpa perlu perantara media tradisional. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, masyarakat bisa menyuarakan pendapatnya lebih bebas. Di sisi lain, informasi bisa disalahgunakan oleh mereka yang punya kekuatan lebih termasuk penguasa. Lihat saja kasus Vina, seorang perempuan usia muda yang meninggal tragis pada tahun 2016. Kasusnya tenggelam bertahun-tahun, tak ada perhatian dari publik, apalagi dari hukum. Namun di tahun 2024 seorang sineas Indonesia membuat film tentang Vina, mengungkapkan sisi gelap kematiannya yang selama ini tertutup. Film ini viral dan publik mulai geram. Melalui media sosial, desakan untuk mengungkap keadilan bagi Vina semakin kuat, seperti bola salju.
Tekanan dari netizen membuat aparat hukum yang tadinya terkesan lamban akhirnya bergerak. Kasus yang sudah lama terpendam tiba-tiba diangkat kembali ke pengadilan. Kadang kita memang butuh dorongan keras dari masyarakat digital untuk menegakkan keadilan. Sebuah pelajaran yang mungkin perlu diingat oleh mereka yang duduk di bangku kekuasaan. Kemudian soal wacana pencalonan Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, di Pilkada DKI Jakarta 2024. Awalnya, nama Kaisang muncul sebagai calon potensial, didukung oleh desakan dari berbagai pihak. Namun, siapa sangka, di era digital ini, netizen punya peran besar dalam menentukan nasib seseorang, termasuk di politik. Ketika Kaisang terlibat dalam penggunaan jet pribadi untuk perjalanan ke luar negeri, sorotan publik langsung mengarah ke sana. Ini anak muda yang mau jadi pemimpin kok gayanya mewah amat. Begitu kira-kira celoteh netizen di media sosial. Tuduhan nepotisme, dugaan KKN, dan gaya hidup mewah langsung menghiasi layar dunia maya. Tampaknya pencalonan Kaisang terhambat dan wacana dinasti politik Jokowi makin menjadi sorotan. Ironisnya teknologi yang membesarkan nama keluarganya kali ini justru menjadi penghalang. Seperti pepatah bilang, roda selalu berputar, dan kali ini tampaknya giliran netizen yang menarik rem. Meski Kaisang punya tim kampanye yang pintar, tak ada yang lebih cerdik dari netizen yang kritis. Teknologi digital di era ini bukan hanya sekadar alat promosi, tapi juga pisau bedah yang siap mengupas tuntas apa yang tersembunyi. Nah, dengan semua drama politik ini, kita pasti penasaran, apakah Jokowi dan tim konten kreatornya masih akan terus berselancar di dunia media sosial sampai masa jabatan Jokowi selesai. Bayangkan, apakah akan ada konten-konten yang baru yang tetap wow di menit-menit terakhir? Apakah kita akan melihat lagi Jokowi belusukan? Kali ini mungkin nyebur ke sungai yang kumuh, bahkan ke kolong jembatan tidur bersama gelandangan korban pembangunan. Ini hanya dugaan, tapi mengingat bagaimana tim media sosial Jokowi bekerja dengan lihai selama ini, bukan hal yang mustahil kalau kita akan terus disuguhi konten yang asik dan menghibur sampai detik terakhir jabatannya. Namun yang perlu kita sadari, pesona digital Jokowi tak akan bertahan selamanya tanpa disertai tindakan nyata yang membawa perubahan. Citra keren di media sosial mungkin bisa bikin kita senyum sesaat, tapi kita semua tahu, yang rakyat butuhkan bukan cuma konten lucu-lucuan, melainkan kebijakan yang benar-benar membuat hidup kita lebih baik. Akhirnya, kita berada di masa di mana teknologi bisa membuat seseorang terlihat seperti pahlawan super, tapi kita juga berada di zaman di mana masyarakat makin pintar membedakan mana yang asli dan mana yang sekadar rekayasa digital. Di akhir masa jabatannya, Jokowi dan timnya mungkin akan terus berkarya di dunia maya, tapi hanya waktu yang bisa menjawab apakah konten mereka bisa meninggalkan warisan yang benar-benar bermakna bagi Indonesia. Penulis Agustus Sulistyo, pemerhati sosial media, mantan kepala aksi dan advokasi Pijar era tahun 90-an. Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat 4 Oktober 2024 pukul 5.36 waktu Indonesia bagian Barat.